kalian gak usah nanya lagi tentang hubungan aku sama Bang Amar, percintaan segala macam. Keluarganya juga coba turunkan egonya. Tak ada aku mau menguasai Bang Amar, memiliki Bang Amar, enggak. Balik lagi urusan jodoh selalu aku bilang urusan Allah. Ini lagi fokus ke kasusnya Bang Amar aja gitu. Jadi egonya coba diturunin dulu lah. Kalau emang tujuannya sama, mau membantu, tolonglah dengan tulus, jangan banyak syarat-syaratnya gitu. Bareng yuk, tujuan kita apa sih? Oh, tujuannya sama, untuk membebaskan Bang Amar gitu, untuk Bang Amar ini direkam gitu kan. Jadi fokusnya ke situ aja. Namun untuk Bang Krisna jadi gini, awalnya sebelum putusan sidang, aku sudah diskusi sama Adit, ya, biar gimana. Adit itu kan adiknya Bang Amar. Saya tidak mau melangkahi keputusan Bang Amar. Saya bilang kalau terburuknya ini tidak sesuai dengan ekspektasi kita, gitu ya. Kita bukan menyalahkan PH sebelumnya, makanya saya sangat berterima kasih gitu. Cuma kan itu kan emang balik lagi yang tadi saya bilang di keterangannya. Saya ini ada selisih paham dengan PH lama gitu, punya kekhawatiran ketika Bang Amar dibawa ke NK tiba-tiba kayak dulu, bagaimana saya berupaya untuk berupaya hukumnya lah untuk Bang Amar balik lagi ke Jakarta gitu lah ya. Sedangkan kita sama PH sudah selisih paham gitu ya. Yang lagi dicari aku pegang. aku pegang. Itu yang pertama. Oke, pada akhirnya saya malam sebelum putusan sidang telepon Bang Krisna. Alhamdulillah, Masya Allah banget, Bang Krisna cepet banget tangkepnya, padahal dia besoknya harus keluar negeri. Besoknya setelah putusan sidang, malah sebelum putusan sidang, pas sidang itu timnya Bang Krisna sudah datang. Akhirnya aku bicara dulu 4 mata sama Bang Amar. Bang Amar oke untuk menambahkan tadinya mau nambahkan. Sebenarnya tadinya mau menambahkan PH Hanam, karena ya balik lagi, biar gimana Om John itu udah kayak orang tuanya Bang Amar, sudah banyak membantu Bang Amar banget gitu, termasuk saya juga gitu kan. Nah jadi awalnya tuh penambahan ya kan, tapi waktu itu tuh udah nanda tanganin surat pencabutan gitu. Bang Amar tuh baru bilang aku nggak mau ngecabut Om John gitu kan, aku maunya menambahkan. Oke. Ya udah, kemudian Om John hari Kamis kan nggak sempat ketemu tuh di persidangan. Kemudian Om John hari Jumat ke lapas untuk Bang Amar buat pernyataan itu kan benar yang Om John bilang kemarin di wawancara, tidak banding dan tidak mencabut kuasanya. Oke. Dari situ pihak Bang Krisna telepon lagi, tidak bisa Dok, yang namanya satu kapal dua nakoda tidak bisa. Bilang oh oke. Ya udah, biarkan Bang Amar berpikir keputusannya. Kalau dia mau tetap pakai PH lama, kita harus menghormatinya, benar kan? Tapi kalau Bang Amar memilih Bang Krisna, ya udah, aku mau bantu berjuang yuk bareng-bareng gitu kan. Akhirnya hari Selasa, ini diskusi juga sama Adit ya, nggak cuma sendiri. Aku dengan Bang Amar. Bagaimanapun juga aku bukan siapa saja Bang Amar. Aku cuma orang terdekat yang cuma bisa ngasih masukan-masukan, bukan intervensi, bukan pengancaman, bukan iming-iming gitu. Sekali lagi aku bilang sama Bang Amar di surat, kebetulan aku tidak bisa bertemu Bang Amar, jadi aku nitip surat itu. Aku cuma bilang ini hidup kamu, masa depan kamu tentukan dengan diri kamu sendiri, jangan pengaruh dengan aku gitu. Aku pun kapan saja bisa pergi, ya kan? Jadi tentukan dari sekarang siapa yang mau kamu gait lah kasarnya. Ya udah, akhirnya hari Selasa itu, hari Rabu pagi itu hari apa sih? Minggu lalu ya. Hari Senin itu aku ke sana untuk Bang Amar, yaitu buat surat tadi mencabut. Akhirnya Bang Amar memilih PH Bang Krisna gitu. Reaksi keluarga besar setuju kah? Kalau keluarga besar siapa nih? Wah, kalau Bang Amar kan yang punya cuma Adit sama Panji ya. Kalau urusan tante-tantenya atau wawanya, ya itu biar Aditnya menyampaikan ke keluarganya. Artinya Bang Adit sama Panji setuju juga. Bang Adit pun juga bilang, gue juga tidak bisa memaksa. Itu putusan semua ada di tangan Bang Amar gitu kan. Dan Bang Amar ini kan emang agak labil sedikit lah ya, karena mungkin karena dia di dalam tidak bisa melihat di luar gitu. Jadi
Aku juga bilang sama Adit, yakinkan, jangan pelin-pelan, jangan sampai udah buat surat pencabutan 2 kali gagal lagi gitu. Kalau mau milih dengan PH yang lama ya nggak apa-apa, kita pun juga terima gitu. Aku pun tetap akan ada di samping kamu walaupun si PH Bang Amar memilih PH yang lama gitu kan. Cuman saya cuma ngasih ya itu tadi masukan, pilihan ada di tangan kamu, masa depan ada di tangan kamu, hidupnya ada di tangan kamu gitu. Ya udah akhirnya hari Senin dapat kabar kalau dia memilih untuk memakai Bang Krisna, dan alhamdulillah Bang Krisna itu cepat tanggap, masya Allah banget. Aku juga mau bilang terima kasih. Hari itu juga tim meluncur untuk menandatangani surat-surat, dan tadi pagi pun masih meluncur untuk menandatangani surat kuasa untuk mengajukan PK. Jadi Bang Amar udah tanda tangan semua. Untuk usulan PH baru ini secara aktif dan penuh tanggung jawab bersama dengan Dokter Camelia atau mungkin seperti apa? Harusnya sebenarnya aku sih sekedar karena emang sebelumnya sudah kenal Bang Krisna sama Bu Mira saat aku punya masalah dengan teror meneror. Nggak tahu kenapa di pikiranku tiba-tiba telepon Bang Krisna saat itu, malam itu Rabu malam itu aku telepon Bang Krisna, Bang bisa nggak bantu Bang Amar gitu, karena dia punya ketakutan untuk dibalikin lagi ke MK, terus punya feeling nggak enak hukumannya segala macam itu, takut terburuknya seperti apa yang bukan ekspektasi kita lah. Bang Krisna alhamdulillah cepat banget tanggapnya. Oke, kita siap bantu, besok tim ke sana. Artinya ketakutan Bang Amar untuk kembali ke MK ini berarti ada keraguan juga dengan PH yang lama seperti itu? Enggak dong. Kan ini bukan ini harus digarisbawahi ya. Putusan hakim bukan pengaruh juga dari PH, itu penilaian hakim sendiri. Kita tidak bisa menyalahkan PH. Kenapa harus mengganti PH? Karena aku bilang kan selama ini orang terdekatnya Bang Amar aku ya istilahnya. Aku sudah tidak sejalan aja gitu, wajar lah, namanya manusia tuh ada kesalahpahaman, wajar. Jadi aku cuma membantu, dan Bang Amar itu kan keluh kesahnya sama aku dan Adit gitu. Bagaimana kalau aku dibalikin ke MK, bagaimana ina itu, sedangkan aku bagaimana mau berkomunikasi dengan baik kalau kita punya kesalahpahaman dan tujuan tidak sama gitu kan. Jadi memutuskan untuk ya udah mau ganti pengacara atau mau nambah gitu. Jadi aku selalu menawarkan yang terbaik lah, yang Bang Amar mau. Ya udah yang coba nambah, dia bilang gitu. Oke, nambah, aku hadirkan Bang Krisna karena itu penambahan. Kemudian hari Jumat PH-nya Bang Amar lama datang, Bang Amar bilang tidak banding dan tidak mencabut kuasa. Oke. Tapi setelah Bang Krisna telepon, Dok tidak bisa, jadi nggak apa-apa, kita menghargai kalau emang Bang Amar memilih PH yang lama, tidak apa-apa, kita pun juga nggak jadi masalah. Ya udah akhirnya Bang Amar memutuskan untuk menggait Bang Krisna. Reaksi dari Bang John? Belum tahu, karena kita emang udah miskomunikasi, nggak pernah komunikasi sejak ada orang-orang yang mau masuk di mengganggu itulah hubungan aku dan Bang Amar, jadi kita udah nggak sejalan. Makanya sekarang kalian gak usah nanya lagi tentang hubungan aku sama Bang Amar, percintaan segala macam. Keluarganya juga coba turunkan egonya. Gak ada aku mau menguasai Bang Amar, memiliki Bang Amar, enggak. Balik lagi urusan jodoh, selalu aku bilang urusan Allah. Ini lagi fokus ke kasusnya Bang Amar aja gitu. Jadi egonya coba diturunin dulu lah. Kalau emang tujuannya sama, mau membantu, tolonglah dengan tulus, jangan banyak syarat-syaratnya. Duduk bareng yuk, tujuan kita apa sih? Nah, tujuannya sama, untuk membebaskan Bang Amar gitu, untuk Bang Amar ini direkam gitu kan. Jadi fokusnya ke situ aja. Namun setelah akhirnya ditunjuk Bang Krisna sebagai PH baru, Bang John belum mengetahui dan belum ada respon ya dari Bang John ya? Belum, mungkin aku nggak tahu karena kan baru kemarin, kemarin hari Senin itu kan baru Bang Amar membuat surat itu pun juga bukan saya loh ya, balik lagi saya tidak pernah bisa kunjungan ke Bang Amar, jadi komunikasi cuma hanya lewat surat, yang komunikasi juga adik-adiknya gitu kan. Jadi timnya Bang Krisna yang kemarin pagi kesana. Teman-teman masih ada pertanyaan apa ada pertanyaan khusus soalnya? Teror itu apakah masih ada? Masih. Itu akan ditindaklanjuti barengan sama Bang Krisna. Cuman kan kita lagi fokus ini dulu nih, yang urgent ini, bagaimana supaya Bang Amar tidak dibalikan ke MK. Itu yang terutama, yang penting, sangat-sangat penting, karena Bang Amar itu panik, traumanya luar biasa kalau aku lihat. Masih teror masih apa gimana? Masih teror WhatsApp. Ya, telepon. Dengan orang yang sama. Dengan orang yang sama. Mereka sudah tahukah akan pergantian PH ini dari pihak yang meneror?
Ya nggak tahu, saya juga kan nggak peduli juga kenapa harus saya kasih tahu juga ke mereka gitu kan. Dan mereka belum ada. Enggak, tapi yang berkomunikasi, saya intinya sudah berkomunikasi dengan adiknya Bang Amar. Jadi tidak akan melangkah, saya tidak akan melangkah sendirian gitu. Biar gimana balik lagi, walaupun saya orang terdekatnya Bang Amar, saya bukan darahnya Bang Amar istilahnya gitu. Bukan istrinya Bang Amar atau bukan siapa-siapanya Bang Amar. Balik lagi tetap keputusan ada di Adit dan saya tidak mau mengganggu itu. Jadi Adit oke, Bang Amar oke, udah jalan go ahead, jalan. Traumanya sendiri seperti apa? Apa? Amar sendiri traumanya seperti apa? KNK. Tengah-tengah dia nggak bisa menceritakan, dia ceritanya ke Bu Titi. Kadang kan Bu Titi itu psikolog ya, jadi mungkin dia lebih terbuka kalau soal KNK tuh ke dia. Kalau aku cuman kayak menginikan ketakutan gitu loh mukanya. Aku takut banget kalau sampai KNK. Itu yang setiap hari dia katakan ke aku di surat maupun di persidangan. Aku nggak peduli hukumannya segala macam, tapi aku jangan dibawa ke KNK gitu. Dia sampai ngomong kayak gitu. Dokter izin dokter.